Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih. Pada pagi hari ini kita kembali lagi akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kebaikan-Mu bagi hidup kami sampai detik ini. Bapa, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum kami beraktivitas pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini memberkati hidup kami dan dapat kami bagikan pula untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sertailah kami Allah Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada pagi hari ini bertemakan mampu bertahan karena andalkan Tuhan, yang terambil dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tak bisa dipungkiri bahwa goncangan di segala bidang sedang melanda kehidupan manusia di dunia. Hal ini menyebabkan banyak orang menjadi takut, iman tergoncang, dan mulai kehilangan pengharapan. Orang Kristen pun yang awalnya begitu semangat melayani Tuhan dan memulai segala sesuatu dengan roh, lambat laun semangatnya mengendor. Bahkan bisa jadi mereka tidak lagi hidup dalam roh, tapi hidup dalam daging. Galatia 3 ayat 3. Firman Tuhan menegaskan sekalipun dunia bergoncang, setiap kita yang hidup di dalam Kristus menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28. Tuhan Yesus telah menerima segala kuasa di bumi dan di sorga. Karena itu tidak ada yang tidak mungkin baginya. Tak perlu takut menghadapi goncangan sebab Tuhan yang menopang dan melindungi kita. Penyertaan Tuhan atas orang percaya takkan pernah berakhir sampai kesudahan zaman. Sekalipun keadaan dunia serba tidak menentu, bagi orang yang hidup mengandalkan Tuhan ada pengharapan yang pasti. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 7-8. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan pasti dibuat berbeda oleh Tuhan, sehingga tak perlu takut pada musim-musim kering. Hidup mengandalkan Tuhan berarti tidak lagi hidup mengandalkan diri sendiri, kekuatan, kepintaran, kekayaan, maupun kedudukan. Pemazmur mengingatkan kita ini adalah debu. Mazmur 103 ayat 14. Segala hal yang melekat pada kita takkan mampu menolong kita dari goncangan dunia, sebab semuanya serba terbatas, termasuk umur kita juga ada batasnya. Begitu pula semua yang ada di dunia ini bersifat fana, pada akhirnya akan berakhir. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain kita harus seperti akar yang terus mendekat dan melekat pada sumber air. Sumber air itu firman Tuhan. Itu adalah Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes 7 ayat 37-38 dan Yohanes 1 ayat 1. Kunci untuk bertahan di tengah goncangan dunia adalah hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau di setiap masalah yang kami hadapi. Ajar kami Bapa untuk selalu berpegang teguh dalam jalan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk segala aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini. Biarlah Engkau yang selalu menyertai dan melindungi kami pada hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sertailah kami ya Allah Bapa sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin.